Selamat datang di channel YouTube saya, para pendidik yang berdedikasi dan pembelajar yang tak kenal lelah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal pretest dan juga mengupas tuntas UKM PPG untuk guru kelas SD. Jadi, jika Anda sedang berjuang untuk meraih impian menjadi guru profesional, atau Anda adalah seorang guru yang ingin terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, Anda berada di tempat yang tepat. Yuk, mari kita mulai petualangan pembelajaran kita kali ini. Bu Siti guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajarannya untuk KD 3.6 kelas 5 sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah tes A. Tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. B. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. C. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. D. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui medium benda padat. E. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. Jawabannya adalah B. Pilihan ganda tentang sifat bunyi dan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran KD 3.6 adalah agar siswa mampu menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Bu Siti ingin menilai apakah siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat bunyi yang berbeda, dan bagaimana sifat-sifat tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tes pilihan ganda akan menjadi cara yang baik untuk menilai hal ini, karena memungkinkan Ibu Siti untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang sifat-sifat bunyi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tes dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Apa perbedaan antara suara bernada tinggi dan suara bernada rendah? 2. Bagaimana kenyaringan suara berubah ketika jarak dari sumber bertambah? 3. Apa saja contoh bagaimana suara digunakan untuk berkomunikasi? 4. Bagaimana suara merambat melalui bahan yang berbeda? Dengan mengajukan berbagai pertanyaan tentang sifat-sifat bunyi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu Siti dapat mengetahui dengan baik apakah siswa sudah menguasai materi tersebut. Pilihan lainnya kurang efektif untuk menilai tujuan pembelajaran KD 3.6. Pilihan A. Tulisan tentang jenis-jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerah. Tidak menitik beratkan pada sifat bunyi atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan C. Mencocokkan pernyataan dan pilihan jawaban dengan nama alat musik dan cara memainkannya. Terlalu spesifik dan tidak menilai pemahaman siswa tentang sifat-sifat bunyi secara umum. Opsi D. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui media padat. Terlalu sulit dan tidak sesuai untuk semua siswa. Pilihan E. Uraian singkat untuk menyebutkan penggunaan alat musik dalam pembelajaran seni rupa. Terlalu singkat dan kurang memberikan informasi yang cukup untuk menilai pemahaman siswa tentang sifat-sifat bunyi. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Dori sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang. Tindakan yang dilakukan Dori tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A. Peduli, B. Rajin, C. Tanggung jawab, D. Cinta lingkungan, E. Pemaaf.
Jawabannya adalah A. Peduli. Tindakan Dori diam-diam memberikan Bambang belasan buku catatan sebagai hadiah menunjukkan bahwa ia peduli dengan kesejahteraan Bambang. Dia tahu bahwa Bambang sedang berjuang secara finansial dan dia tidak mampu membeli buku catatan yang cukup. Dori ingin membantu Bambang sukses di sekolah. Jadi dia memberikan buku catatan yang dia butuhkan. Tindakan ini merupakan contoh nilai karakter peduli. Peduli adalah peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Ini tentang bersedia membantu orang lain ketika mereka membutuhkan. Tindakan Dori menunjukkan bahwa dia adalah orang yang peduli dan mau membantu orang lain. Opsi lain tidak seakurat itu. Opsi B. Rajin adalah tentang menjadi pekerja keras dan gigih. Opsi C. Tanggung jawab adalah tentang menjadi andal dan dapat dipercaya. Opsi D. Cinta lingkungan adalah tentang memiliki apresiasi yang kuat terhadap alam. Opsi E. Pemaaf adalah tentang melepaskan kemarahan atau kebencian. Meskipun ini semua adalah nilai karakter yang penting, namun tidak cocok untuk situasi ini. Yang paling cocok adalah nilai karakter peduli. Jawabannya adalah A. Peduli. Tindakan Dori diam-diam memberikan Bambang belasan buku catatan sebagai hadiah menunjukkan bahwa ia peduli dengan kesejahteraan Bambang. Dia tahu bahwa Bambang sedang berjuang secara finansial dan dia tidak mampu membeli buku catatan yang cukup. Dori ingin membantu Bambang sukses di sekolah. Jadi dia memberikan buku catatan yang dia butuhkan. Tindakan ini merupakan contoh nilai karakter peduli. Peduli adalah peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Ini tentang bersedia membantu orang lain ketika mereka membutuhkan. Tindakan Dori menunjukkan bahwa dia adalah orang yang peduli dan mau membantu orang lain. Opsi lain tidak seakurat itu. Opsi B. Rajin adalah tentang menjadi pekerja keras dan gigih. Opsi C. Tanggung jawab adalah tentang menjadi andal dan dapat dipercaya. Opsi D. Cinta lingkungan adalah tentang memiliki apresiasi yang kuat terhadap alam. Opsi E. Pemaaf adalah tentang melepaskan kemarahan atau kebencian. Meskipun ini semua adalah nilai karakter yang penting, namun tidak cocok untuk situasi ini. Yang paling cocok adalah nilai karakter peduli. Jawaban yang benar adalah D. Membaca dan memahami masalah. Siswa tersebut telah mengidentifikasi dengan benar bahwa 1000 tidak habis dibagi 150. Namun, siswa tersebut belum memahami bahwa pertanyaannya adalah menanyakan jumlah maksimum permen yang dapat dibeli oleh Julia, bukan jumlah pastinya. Guru harus membimbing siswa untuk membaca dan memahami masalah lebih hati-hati. Siswa harus dapat mengidentifikasi bahwa pertanyaannya adalah menanyakan jumlah maksimum permen yang dapat dibeli oleh Julia, bukan jumlah pastinya. Siswa kemudian harus mampu memecahkan masalah dengan membagi 1000 dengan 150 dan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Jawabannya adalah 6. Guru hampir selalu berhadapan dengan berbagai macam kasus dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut menunjukkan sikap terhadap kasus-kasus tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Berbeda sikap untuk kasus yang relatif sama. B. Menanggapi kasus berdasarkan kepentingan. C. Bersikap netral terhadap semua kasus yang ada. D. Menyikapi semua kasus dengan cara yang sama. E. Bersikap sama untuk kasus yang sama. Jawaban yang benar adalah E. Bersikap sama untuk kasus yang sama. Guru harus adil dan konsisten dalam memperlakukan siswa. Ini berarti bahwa mereka harus memperlakukan semua siswa secara setara, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau perilaku mereka. Guru juga harus konsisten dalam harapan mereka dan dalam penegakan aturan mereka. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib bagi semua siswa. Ada beberapa alasan mengapa penting bagi guru untuk berperilaku sama untuk kasus yang sama.
Pertama, penting bagi siswa untuk merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil. Jika siswa merasa bahwa mereka diperlakukan berbeda dari siswa lain, mereka mungkin menjadi marah dan terlepas dari pembelajaran. Kedua, penting bagi guru untuk konsisten dalam harapan mereka dan dalam penegakan peraturan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib bagi semua siswa. Terakhir, penting bagi guru untuk mencontohkan perilaku yang baik bagi siswanya. Jika guru ingin siswanya berperilaku dengan cara tertentu, mereka perlu memberi contoh yang baik dengan berperilaku seperti itu sendiri. Ada beberapa hal yang guru dapat lakukan untuk memastikan bahwa mereka berperilaku sama untuk kasus yang sama. Pertama, mereka dapat memastikan bahwa mereka menyadari bias dan prasangka mereka sendiri. Setiap orang memiliki bias. Tetapi penting bagi guru untuk menyadari bias mereka sendiri sehingga mereka dapat menghindari membiarkan bias tersebut memengaruhi perlakuan mereka terhadap siswa. Kedua, guru dapat memastikan bahwa mereka memiliki harapan yang jelas dan konsisten untuk semua siswa. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki harapan yang sama untuk semua siswa, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau perilaku mereka. Terakhir, guru dapat memastikan bahwa mereka konsisten dalam menegakkan aturan. Ini berarti bahwa mereka harus menegakkan peraturan secara adil dan konsisten, terlepas dari siswa yang melanggar peraturan tersebut. Teknologi komunikasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Dampak perkembangan teknologi komunikasi antara lain: A. Meningkatnya pengangguran penduduk usia muda. B. Banyaknya toko tradisional yang gulung tikar. C. Tidak memberi keuntungan, membuang waktu bagi masyarakat. D. Orang melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. E. Pergerakan manusia dan barang lebih cepat. Jawaban yang benar adalah D. Orang melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Dampak perkembangan teknologi komunikasi sangat luas, mulai dari cara kita berinteraksi, bekerja, belajar, hingga berbelanja. Namun dari pertanyaan tadi disebutkan dengan jelas mengenai kehidupan sosial manusia. Teknologi komunikasi telah mempermudah interaksi sosial, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara instan dan efisien, terlepas dari jarak geografis. Selain itu, pilihan E, pergerakan manusia dan barang lebih cepat, juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi ini telah memudahkan pergerakan informasi, yang pada gilirannya memfasilitasi pergerakan manusia dan barang dengan lebih efisien. Namun, pilihan ini lebih berhubungan dengan perkembangan teknologi transportasi daripada teknologi komunikasi. Pilihan A, B, dan C lebih banyak berfokus pada dampak negatif potensial dari perkembangan teknologi, dan tidak mencerminkan secara akurat dampak luas dan beragam yang bisa diberikan oleh teknologi komunikasi. Anda mendapatkan kelas yang salah satu siswanya suka berbicara sendiri dengan keras sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain. Sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut, yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Menegur secara langsung siswa yang sering berbicara sendiri agar tidak mengganggu kelas. B. Memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk menyampaikan gagasannya sesuai topik bahasan. C. Memberi arahan pada siswa yang berbicara sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu. D. Mendengarkan keluhan-keluhan siswa lain dan selanjutnya menegur siswa senang berbicara sendiri. E. Menyarankan siswa tersebut untuk berbicara secara proporsional sesuai tema pembicaraan. Jawaban yang benar adalah E. Menyarankan siswa tersebut untuk berbicara secara proporsional sesuai tema pembicaraan. Berikut adalah beberapa hal khusus yang dapat Anda lakukan. 1. Bicaralah dengan siswa secara pribadi. Jelaskan bahwa dia berbicara sendiri mengganggu kelas dan dia perlu menemukan cara yang lebih tenang untuk berbicara sendiri. 2. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ini akan membantunya merasa lebih terlibat dan cenderung tidak berbicara sendiri. 3. Menyediakan siswa dengan tempat yang tenang untuk bekerja. Ini bisa berupa sudut ruang kelas, perpustakaan, atau ruang sunyi lainnya. 4. Sabar dan pengertian. Mungkin perlu waktu bagi siswa untuk menyesuaikan diri agar tidak berbicara sendiri di kelas.
Penting untuk diingat bahwa berbicara dengan diri sendiri tidak selalu merupakan pertanda adanya masalah. Beberapa siswa berbicara kepada diri mereka sendiri sebagai cara memproses informasi atau bekerja melalui masalah. Namun, jika pembicaraan siswa mengganggu, penting untuk mengintervensi. Berikut adalah beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan. 1. Berteriak pada siswa. Ini hanya akan memperburuk situasi. 2. Memberikan hukuman siswa tersebut. Ini hanya akan membuat siswa merasa malu dan malu. 3. Abaikan masalahnya. Ini hanya akan memperburuk masalah. Dengan mengambil pendekatan yang tenang dan pengertian, Anda dapat membantu siswa belajar bagaimana berpartisipasi di kelas tanpa mengganggu siswa lain. Pekerja sektor informal sangat dirugikan akibat kasus COVID-19 ini. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah merupakan nilai yang terhingga bagi para pekerja. Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut merupakan nilai yang berfungsi. A. Menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. B. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. C. Mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. D. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. E. Memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku. Jawaban yang benar adalah A. Menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah dalam situasi ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi pekerja sektor informal. Maka, fungsi dari bantuan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Bantuan ini berfungsi untuk memberikan keamanan ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek, bagi mereka yang pendapatannya terpengaruh oleh pandemi. Dengan demikian, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan teratur, meskipun situasinya sangat sulit. Dalam konteks ini, pilihan D dan E kurang tepat karena bantuan tersebut tidak secara langsung bertujuan untuk memberikan petunjuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Pilihan B dan C juga tidak sesuai karena bantuan ini tidak bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat atau mencegah benturan kepentingan. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran adalah A. Membagikan tugas mewarnai gambar alat-alat transportasi. B. Membuat kesimpulan pentingnya menjaga keselamatan saat menyeberang jalan. C. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. D. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi. E. Membagikan soal isian singkat tentang macam-macam alat komunikasi yang diketahui peserta didik. Jawaban yang tepat adalah C. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Dalam konteks kompetensi dasar, KD, tersebut, motivasi yang paling relevan untuk membuka pembelajaran bisa berupa menampilkan sesuatu yang langsung berhubungan dengan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Video ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi komunikasi dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Ini juga bisa membangkitkan rasa penasaran dan minat siswa tentang topik tersebut, yang bisa membantu untuk memotivasi mereka sepanjang pembelajaran. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa materi dan metode yang digunakan sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Misalnya, video tentang komunikasi antara astronot dan penduduk di bumi mungkin terlalu kompleks untuk siswa kelas rendah, sehingga mungkin lebih baik menggunakan materi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, guru bisa memilih untuk menggunakan berbagai metode dan materi sepanjang proses belajar mengajar untuk terus memotivasi dan melibatkan siswa.
Dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kegiatan inti dari pembelajaran IPS yang dapat melatihkan pengalaman belajar peserta didik adalah A. Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, B. Melakukan penelitian sederhana di lingkungan peserta didik, C. Melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, D. Mengamati video sumber daya alam hayati di pedesaan, E. Melakukan diskusi kelompok tentang sumber daya alam hayati. Jawaban yang benar adalah A. Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Kegiatan inti pembelajaran IPS yang dapat melatih pengalaman belajar siswa adalah kegiatan yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dengan materi dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka. Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar adalah cara yang bagus untuk melakukan ini, karena memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana sumber daya alam hidup digunakan di komunitas mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang topik dan apresiasi yang lebih besar terhadap pentingnya sumber daya alam hayati. Pilihan lain tidak efektif untuk melatih pengalaman belajar siswa. Melakukan penelitian sederhana di lingkungan siswa dapat membantu, tetapi tidak seaktif atau semenarik melakukan observasi. Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dapat bersifat informatif, tetapi tidak memungkinkan siswa untuk melihat sendiri bagaimana sumber daya alam hayati digunakan. Mengamati video sumber daya alam hayati di daerah pedesaan bisa jadi menarik, tetapi tidak memberikan tingkat keterlibatan yang sama seperti melakukan pengamatan di komunitas siswa sendiri. Mengadakan diskusi kelompok tentang sumber daya alam hayati dapat membantu, tetapi tidak seefektif melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. 1. Tsunami setinggi itu diasumsikan akan terjadi jika terjadi gempa bumi secara bersamaan di dua segmen megatrust. 2. Dua segmen megatrust ini disebutkan berada di selatan Jawa bagian barat dan di bagian selatan Jawa bagian timur. 3. Patahan ini bisa mengakibatkan tsunami dengan tinggi gelombang maksimum 20 meter di salah satu area di selatan Banten. 4. Tsunami itu bisa mencapai pantai dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa. Kalimat yang menunjukkan penggunaan kaidah kalimat yang tepat adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 2 dan 3. Jawaban yang benar adalah A1 dan 3. Kalimat 1 merupakan kalimat lengkap karena memiliki subjek, tsunami setinggi itu, dan kata kerja, akan terjadi. Kalimat 3 juga merupakan kalimat lengkap karena memiliki subjek, patahan ini, dan kata kerja, bisa mengakibatkan. Kalimat 2 dan 4 bukanlah kalimat lengkap karena tidak memiliki subjek. Kalimat 2 adalah fragmen karena tidak memiliki subjek. Frasa, di Jawa Barat bagian selatan dan Jawa Timur bagian selatan, merupakan frasa preposisi, yaitu kelompok kata yang diawali dengan preposisi dan diakhiri dengan kata benda atau kata ganti. Frasa preposisional tidak memiliki subjek, sehingga tidak bisa menjadi kalimat. Kalimat 4 adalah fragmen karena tidak memiliki kata kerja. Ungkapan, dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa, merupakan ungkapan preposisi, yaitu kelompok kata yang diawali dengan kata depan dan diakhiri dengan kata benda atau kata ganti. Frasa preposisional tidak memiliki kata kerja, jadi tidak bisa menjadi kalimat. Oleh karena itu, hanya dua kalimat yang menunjukkan penggunaan aturan kalimat yang benar yaitu kalimat 1 dan 3. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini tentang pembahasan soal pretest dan UKM PPG guru kelas SD. Saya harap video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik mengenai materi-materi yang akan diuji dalam pretest dan UKM PPG, seperti yang telah kita bahas tadi. Saya telah membagikan 10 soal sebagai contoh yang mungkin muncul dalam pretest. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengasah kemampuan Anda dalam menjawab soal-soal tersebut. Saya ingin mengucapkan semoga sukses dan lancar kepada semua yang akan mengikuti pretest maupun UKM PPG. Semoga persiapan yang telah Anda lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Saya yakin Anda semua memiliki potensi dan kecakapan untuk menjawab setiap tantangan dalam pretest maupun UKM PPG dengan baik. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like,
share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video baru seputar pendidikan dan pengembangan profesi guru. Jadi, jangan lupa untuk terus berlangganan dan jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau kolega Anda yang juga membutuhkan informasi mengenai pretest dan UKM PPG. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Semoga Anda berhasil lulus pretest maupun UKM PPG. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Terima kasih dan salam sukses.